العزة باتباع سبيله القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يفعل الصواب لأنه الخلاق العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الهداة إلى الصراط المستقيم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي القلب السليم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan keluarga Anda, keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hari-hari kita adalah hari-hari yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, syukur alhamdulillah, di awal tahun ini 1446 Hijriah bertambah usia kita. Sebenarnya berkurang jatah hidup kita di dunia ini, tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita terus kita pertahankan sampai Allah panggil kita menghadapnya. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin melihat tapi harus melalui operasi mata. Di luar sana banyak orang yang ingin berjalan seperti kita tapi harus menggunakan kaki palsu. Ternyata kita tidak. Benarlah jika dalam satu surah Allah ulang satu ayat sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang bisa kau dustakan. Sekarang ini saja saudaraku, ketika Allah pilih kita berkumpul di tempat yang mulia ini agar dosa-dosa kita diampuni, angkat derajat kita diangkat, agar doa-doa kita saat ini dikabulkan. Sengaja Allah datangkan di sini agar kita mendapatkan keistimewaan di hari Jumat ini. Kalau kita mau jujur saat ini, lebih banyak mana yang Allah berikan kepada kita yang kita minta lebih dahulu atau tanpa kita minta? Ternyata dalam hidup ini lebih banyak yang tanpa kita minta tapi Allah sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Allah hanya mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kau mensyukuri nikmat-nikmatku, aku akan tambah nikmat itu, tapi jika kau ingkari, ingat siksaku, kata Allah sangat pedih. Selanjutnya salawat teriring salam kita sampaikan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji, dan jihadnya, jihad yang sesuai dengan ajaran Quran. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi. Siapa yang wajib diperangi? Orang-orang yang lebih dahulu memerangi kamu, meskipun perang itu dibolehkan kepada orang-orang yang lebih dahulu memerangi kita. Tapi kata Allah, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Saudaraku, di awal tahun ini ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang mengamalkan 3 amal setelah mendengarkan langsung sabda Nabi. Hal adullukum ala ma yamhu bihimullahu al-khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi, apakah kalian mau aku tunjukkan 3 amal? Jika Anda bisa mengerjakan 3 amal ini, yang pertama, dosa-dosa kamu diampuni meskipun lebih besar dari bumi dan langit. Yang kedua, pangkat dan derajat kalian diangkat.
3 amal itu yang pertama adalah wa kasratul khuta. 3 amal itu yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih, senantiasa menyempurnakan wudu. Bisa jadi menyempurnakan itu dengan senantiasa menjaga wudu kita. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Yang ketiga, wantazirus sholat ba'das sholat, hidup ini digunakan untuk selalu menantikan datangnya waktu sholat, sebab disitulah akan datang umur kita. Kalau umur kita tidak datang waktu zuhur, nanti akan datang waktu asyar, maka kematian tidak bisa terlepas dari 5 waktu sholat tersebut. 3 amal ini dikerjakan oleh sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Dan hebatnya Sya'ban ini, jika datang sholat berjamaah, ia datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Kemudian dia selalu memilih sop bagian kanan imam. Pokoknya orang belum datang, diambil bagian kanan imam. Sampai satu saat sahabat lain bertanya, kenapa kau ambil bagian kanan imam? Apa jawab Sya'ban? Karena saya ingin jika Rasulullah mengakhiri sholat, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Rasul tengok ke sebelah kanan, saya menjadi orang yang dipandang dan dilihat oleh Rasulullah. Dan itu terjadi sekian lama, sampai akhirnya satu saat Rasul mengakhiri sholat, mengucapkan salam, tengok ke kanan, dia tidak melihat sahabat yang satu ini yang bernama Sya'ban. Rasul merasa kehilangan, karena setiap mengakhiri salam pasti yang dilihat adalah Sya'ban yang ada di sebelah kanan. Selesai sholat maka Rasul bertanya, ada yang melihat Sya'ban? Tidak. Sampai akhirnya karena sudah begitu dekat dengan Sya'ban, karena Sya'ban selalu di belakang saf di tempat Rasulullah sholat, maka Rasulullah ajak sahabat-sahabat yang lain datang ke kediaman Sya'ban. Tiba di kediaman Sya'ban butuh waktu 3 jam, saudaraku. Artinya selama ikut berjamaah, Sya'ban selalu jalan berangkat ke masjid, nempuh jalan 3 jam perjalanan. Kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Tempat tinggal kita dekat dengan masjid. Gak sampai sejam Anda tinggal di satu kampung yang rumah Anda itu dekat dengan masjid. Beda dengan Sya'ban yang butuh waktu 3 jam. Di rumah kediamannya Rasulullah bertemu dengan sang istri. Kemudian Rasul tanya, kemana Sya'ban? Sebelum subuh Sya'ban meninggal dunia. Adakah wasiat? Tidak ada. Kecuali 3 ucapan yang diucapkan Sya'ban, ya Rasul. Itu yang membuat saya jadi bingung. Kenapa kok Sya'ban yang ahli ibadah, di saat kematiannya, di saat sakaratul maut, waja'at sakaratul mauti bil haq, nanti akan datang kepada saya dan kepada Anda sakaratul maut. Kata istri Sya'ban, ada 3 ucapan yang diucapkan, ya Rasul. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sang istri dengan membacakan surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi hadza ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'a fabasaruka al-yawma hadid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahwa Sya'ban saat itu menghadapi sakratul maut, dan ketika menghadapi sakratul maut fakashafna anka ghita'a, penglihatan Sya'ban itu dibuka oleh Allah sehingga Sya'ban bisa melihat kejadian-kejadian, film-film yang pernah ia alami sebelum sakratul maut. Kenapa teriak 3 kali? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kata Rasul, Sya'ban diperlihatkan langkahnya ke masjid. Pahalanya begitu besar. Pahala ikut sholat berjamaah, pahala berangkat ke masjid besar dilihat oleh Sya'ban, sampai Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, ya Rasul, kenapa Sya'ban teriak? Kenapa tidak yang baru? Kata Rasulullah, ketika Sya'ban menuju ke masjid musim dingin, akhirnya Sya'ban menggunakan 2 helai baju. Pasti baju yang pertama yang di dalam yang digunakan yang bagus, ditutup dengan baju yang jelek, supaya baju yang bagus ini nanti tetap bisa digunakan untuk sholat di masjid. Karena perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kita mau sholat di masjid, jangan cuma pakai asal-asal baju, pakai baju yang baik.
Maka dua baju digunakan Sya'ban, yang bagus di dalam, yang jelek di luar. Di tengah jalan Sya'ban melihat ada orang yang sedang kedinginan, butuh bantuan. Akhirnya baju yang di luar itu, yang jelek itu diberikan buat orang supaya tidak mati kedinginan. Aduh, kebaikannya, empatinya cukup tinggi. Maka diberikanlah kepada orang yang sedang kedinginan baju yang di luar, pasti yang jelek, dikasih lihat pahalanya. Sya'ban bilang dalam sakaratul maut, aduh, kenapa tidak yang baru? Pasti pahalanya sangat besar. Terus yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa Sya'ban bilang kenapa tidak semuanya? Sya'ban diceritakan sedang sarapan pagi, hanya dengan sepotong roti dan susu. Datang pengemis minta-minta kepada Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Sya'ban? Rotinya dipotong jadi dua, susunya dibagi jadi dua, diperlihatkan pahalanya. Kata Sya'ban, aduh, kenapa tidak semuanya? Inilah yang Allah ceritakan tentang kita, saudaraku, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada orang-orang yang ketika menghadapi sakaratul maut, di mana setetes air tidak bisa lagi masuk, di mana sesuap nasi tidak bisa lagi masuk, di mana nasihat-nasihat tidak lagi berguna, karena sakaratul maut itu adalah keadaan manusia menghadapi kematiannya. Saat dia menghadapi kematian, kata Allah, ada yang mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya ajalku diundurkan sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan banyak bersedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Tapi sayang, ajal itu tidak bisa diundurkan walaupun hanya sesaat. Inilah yang Rasulullah akhirnya mengajarkan kita doa. Di akhir hayatnya Rasulullah pernah diceritakan sakit di akhir hayatnya, sampai saat itu Siti Aisyah diminta untuk mengambil sebuah batang siwak, diambilkan siwak, kemudian Rasulullah bersiwak. Selesai bersiwak, Rasul baca doa, Allahumma hawwin ala Muhammadin fi sakaratil maut, ya Allah, tolonglah hambamu Muhammad menghadapi sakaratul maut. Kalau Rasul saja berdoa seperti itu, bagaimana dengan kita umatnya? Yamutul insan ala ma asha alaih. Ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi, yamutul insan ala ma asha alaih. Seseorang itu meninggal dunia tergantung kebiasaannya sehari-hari. Semoga saudaraku, sisa-sisa umur kita mampu kita manfaatkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai keluarga kita, menyambung silaturahim, banyak berbuat kebaikan. Kalaupun sampai akhirnya Allah wafatkan kita setelah kita sukses mengantarkan anak-anak kita, sukses melihat cucu-cucu kita menjadi orang yang sukses dan mulia. Kalaupun Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semoga khutbah ini ada manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang selalu melupakan Allah, karena Allah akan menjadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang sukses dan beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
بالتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقد وصى الله الأولين والآخرين بتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا أن الله صلى على نبيه كريما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا الأود ثم الأود كرات بعد مرات إلى مكة والمدينة وعرفة ومزدلفة ومنى في الصحة والسلامة والبركة والخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا إندونيسيا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر